Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani dengan NIM H1B1200072 akan menjelaskan materi tentang sejarah dan perkembangan demokrasi di Indonesia kontemporer untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kajian demokrasi. Yang pertama, substansi demokrasi. Menurut Nimatul Huda dalam bukunya yang berjudul Ilmu Negara, jika berbicara tentang sejarah teori demokrasi, ada dua fakta histori yang penting. Pertama, hampir semua orang pada masa ini mengaku sebagai demokrat. Beragam jenis rezim politik di dunia mendeskripsikan dirinya sebagai demokrasi. Namun, apa yang dikatakan dan diperbuat oleh rezim yang satu dengan rezim yang lain sering berbeda secara substansial. Kedua, sementara banyak negara yang saat ini menganut paham demokrasi, sejarah lembaga politiknya mengungkap adanya kerapuhan dan kerawanan tatanan demokrasi. Sejarah Eropa ke-20 sendiri menggambarkan dengan jelas bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang sangat sulit untuk diwujudkan dan dijaga. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam dua tahap, yaitu tahap prakemerdekaan dan tahap pasca kemerdekaan. Perkembangan demokrasi di Indonesia pasca kemerdekaan mengalami pasang surut dari masa kemerdekaan sampai saat ini. Selama 55 tahun perjalanan bangsa dan negara Indonesia, masalah pokok yang dihadapi ialah bagaimana demokrasi mewujudkan dirinya dalam berbagai sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial budaya. Sebagai tatanan kehidupan, inti tatanan kehidupan demokrasi secara empiris terkait dengan persoalan pada hubungan antara negara atau pemerintah dengan rakyat, atau sebaliknya hubungan rakyat dengan negara atau pemerintah dalam posisi keseimbangan dan saling melakukan pengawasan. Perkembangan demokrasi Indonesia dilihat dari segi waktu dibagi dalam 4 periode. Pertama, ada demokrasi parlementer periode 1945 sampai 1959. Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer. Sistem demokrasi parlementer mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamasikan dan mulai diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950. Ternyata sistem demokrasi parlementer ini kurang cocok untuk Indonesia, meskipun dapat berjalan secara memuaskan pada beberapa negara Asia lain. Undang-Undang Dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer di mana badan eksekutif terdiri dari presiden beserta menteri-menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik. Hal ini menghambat perkembangan ekonomi politik oleh karena pemerintah tidak memperoleh kesempatan melaksanakan programnya. Selanjutnya ada demokrasi terpimpin periode 1959 sampai 1965. Ciri sistem politik pada periode ini adalah dominasi peranan presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis dan memuasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Dalam praktik pemerintahan, pada periode ini telah banyak melakukan distorsi terhadap praktik demokrasi. Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan waktu 5 tahun. Banyak terjadi penyimpangan pada praktik demokrasi, terutama pada bidang eksekutif. Lalu ada demokrasi Pancasila periode 1965 sampai 1998. Periode pemerintah ini muncul setelah gagalnya G30 SPKI. Landasan formil periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta ketetapan MPRS. Semangat yang mendasari lahirnya periode ini adalah ingin mengembalikan dan memurnikan pelaksanaan pemerintah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsekuen dan murni. Pemerintah patut memberikan perlindungan dan jaminan bagi warga negara dalam menjalankan hak politik. Akan tetapi, demokrasi Pancasila dalam rezim Orde Baru hanya sebagai retorika dan gagasan, belum sampai pada tatanan praksis dan penerapan. Karena dalam praktek kenegaraan
Selanjutnya, demokrasi periode reformasi. Pelaksanaan demokrasi di era reformasi 1998 sampai sekarang ditandai dengan lengsernya presiden terbaru, Soeharto, yang menjabat sebagai presiden selama sekitar 32 tahun. Demokrasi Indonesia periode reformasi meletakkan fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada masa selanjutnya. Terdapat beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Diberikan beberapa pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi. Berlakunya sistem multipartai diberlakukan ini terlihat pada pemilu tahun 1999. Karakteristik periode reformasi merupakan demokrasi Pancasila. Warga negara bertugas mengawal demokrasi agar dapat teraplikasikan dalam aspek kehidupan. Karakteristik demokrasi pada periode reformasi adanya pemilu lebih demokratis, terjadi perputaran kekuasaan dari pemerintah pusat hingga daerah. Selanjutnya, perkembangan partai politik di Indonesia. Sejarah perkembangan partai politik di Indonesia. Partai politik telah berkembang di Indonesia sejak masa demokrasi liberal dan terpimpin Orde Baru dan Orde Reformasi. Pertama, ada partai politik masa demokrasi liberal 1950 sampai 1959. Indonesia menganut sistem pemerintah parlementer di masa ini. Terdapat banyak partai politik dan memanasnya suhu politik. Indonesia di masa ini menganut sistem multipartai. Secara keseluruhan, partai politik sebanyak 29 partai. Sistem multipartai yang dianut oleh Indonesia kala itu tidak menguntungkan negara. Banyaknya juga partai mengakibatkan munculnya persaingan antar partai, pada akhirnya menyebabkan pertentangan antar golongan. Pemerintah pusat melakukan pergantian kabinet yang berakibat terjadi ketidakpuasan dari pemerintah daerah. Daerah merasa kurang mendapat perhatian sehingga muncul gejala provinsialisme atau sifat kedaerahan hingga mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, dan akhirnya muncul gerakan separatisme atau usaha memisahkan diri. Tidak hanya itu, menguatnya pertentangan antar politisi dengan TNI AD juga membuat politik dalam negeri menjadi tidak stabil. Partai politik masa demokrasi terpimpin atau Orde Lama. Masa demokrasi terpimpin atau Orde Lama berlangsung mulai tahun 1959 sampai dengan 1965. Sejak berlangsungnya masa Orde Lama atau demokrasi terpimpin, kekuasaan berpusat pada 3 kekuatan, yaitu Presiden, PKI, dan TNI AD. Di luar kekuatan tersebut, yaitu partai politik tidak memiliki peranan yang begitu penting. Partai-partai lain yang memiliki ideologi keagamaan mengalami marginalisasi dan pijang hanya sebagai pelengkap bagi jargon kerjasama yang diperlaksanakan, yaitu Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Salah satu bukti otoritarianisme demokrasi terpimpin. Pampres yang dikeluarkan oleh Soekarno pada tanggal 31 Desember 1959 menyangkut persyaratan partai seperti menerima dan membela Konstitusi 1945 dan Pancasila, menggunakan cara-cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita-cita politiknya, menerima bantuan luar negeri hanya seizin pemerintah. Partai-partai harus mempunyai cabang-cabang yang terbesar paling sedikit di 1/4 jumlah daerah tingkat 1, dan jumlah cabang-cabang itu harus sekurang-kurangnya 1/4 dari jumlah daerah tingkat 2 seluruh wilayah RI. Presiden berhak menyelidiki administrasi dan keuangan partai. Partai politik pada masa Orde Baru, terjadi perubahan dalam tubuh partai. Yang dilakukan pertama kali adalah dirombaknya tokoh partai PNI, yaitu dengan menyisihkan tokoh-tokoh yang dekat dengan penguasa, serta muncul partai baru, yaitu Partai Muslim, yang merupakan partai penampung aspirasi politik umat Islam. Pemilihan umum tahun 1971 diikuti 9 partai politik dan golongan karya. Golongan karya adalah partai baru yang mendapat dukungan pemerintah dan ABRI. ABRI mendominasi partai golongan karya. Pada tahun 1973 terjadi peleburan partai politik atau fusi. Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1973, pemerintah menyederhanakan jumlah partai dengan kebijakan fusi partai.
Partai politik pada masa Orde Reformasi menerapkan kembali sistem multipartai. Partai politik juga diperkenankan untuk tidak harus menjadikan Pancasila sebagai ideologi partai. Pada tahun 1999 tercatat sebanyak 141 partai politik dan 48 diantaranya dinyatakan memenuhi syarat untuk dapat mengikuti pemilu. Akan tetapi terjadi permasalahan dalam ideologi partai dalam menghadapi pemilu sehingga membuat partai menjadi pragmatis dan secara perlahan berubah menjadi partai coach all dengan berusaha menggandeng semua kalangan masyarakat sebagai pemilih. Setelah mengungkap tentang wajah demokrasi Indonesia sejak masa pasca kemerdekaan sampai sekarang, pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana prospek demokrasi Indonesia untuk masa-masa yang akan datang. Kita mempunyai keyakinan bahwa demokrasi akan dapat ditingkatkan kualitas pelaksanaannya di Indonesia. Hasil pembangunan selama lebih dari 3 dasawarsa terakhir ini menjadikan masyarakat Indonesia mengalami transformasi sosial yang sangat fundamental. Proses transformasi sosial tersebut merupakan produk dari pembangunan nasional yang berlangsung sejak Orde Baru dan Orde Reformasi. Tidak dapat disangkal bahwa pembangunan nasional telah membawa hasil positif di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekalipun dalam tingkat distribusi yang masih belum baik. Dampak dari kondisi ini adalah terjadinya tuntutan ke arah kehidupan politik yang lebih demokratis. Hal ini merupakan suatu yang alami sifatnya. Salah satu indikator dari keberhasilan demokrasi adalah terjadinya rotasi kekuatan secara teratur dan damai, tanpa melalui kekerasan. Lewat pemilu 1999 dan pemilu 2004, rotasi ini telah terbukti berjalan mulus. Pemilu 2009 menjadi batu ujian apakah demokrasi di Indonesia akan semakin menjadi kenyataan. 4 kriteria pokok praktik politik demokrasi adalah: pertama, partisipasi politik yang luas dan otonom. Praktik politik demokrasi pertama-tama masyarakat adanya partisipasi politik yang otonom dari seluruh elemen masyarakat, perseorangan ataupun kelompok. Pembatasan partisipasi adalah sebuah praktik anti-demokrasi. Praktik politik demokrasi dan eksklusivitas dalam penentuan sumber-sumber rekrutmen politik, dan tidak ada pula eksklusivitas dalam formulasi kebijakan-kebijakan politik. Kedua, siklus kepemimpinan politik secara efektif dan kompetitif. Praktik demokrasi masyarakat adanya jaminan mekanisme siklus kepemimpinan politik yang diadakan secara berkala, selektif, kompetitif, dan melibatkan keseluruhan elemen masyarakat dalam prosesnya. Baik keberkalaan, selektivitas maupun sifat kompetitif dari sirkulasi kepemimpinan politik merupakan kriteria-kriteria operasional yang amat penting. Namun kriteria-kriteria tersebut hanya akan memenuhi persyaratan demokrasi apabila melibatkan semua warga negara dalam keseluruhan prosesnya. Ketiga, kontrol terhadap kekuasaan yang efektif. Persyaratan praktik demokrasi yang tidak kalah pentingnya adalah adanya kontrol yang efektif terhadap kekuasaan. Sentralisasi kekuasaan dan akumulasi kekuasaan yang senjang adalah kondisi anti-demokrasi. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.